Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Apa kabar Bapak Ibu? Kabar Baik, baik. Bapak. Kabar baik. Kabar baik, Dengan baik, Bapak. Bapak. Iya, puji Tuhan, saya juga dalam kondisi sehat. Saya berharap kita dalam pertemuan kita kurang lebih 2 jam pelajaran malam ini bisa berlangsung dengan lancar hingga selesai. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang beriman, mendahului kegiatan kita mohon tuntunan Tuhan, dan mungkin untuk pertemuan pertama salah satu orang anggota kelas kita berkenan menjadi sukarelawan memimpin kita dalam doa mengawali kegiatan kita. Silahkan Bapak Ibu yang mau menjadi relawan langsung meresponnya dengan raise hand dan boleh memimpin kita dalam doa. Oke, Pak Elto silahkan. Baik, Bapak Ibu, Bapak Fasil dan teman-teman, marilah kita mengawali kegiatan kita pada sore hari ini. Kita awali dengan berdoa. Izinkan saya membawakan doa secara Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Karena atas berkat dan bimbingan-Mu, sehingga pada sore hari ini kami boleh bertemu pada ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bapa dalam surga, bimbingilah perjalanan pertemuan kami pada sore hari ini, agar semua dapat bermanfaat bagi diri kami, terkhususnya pada anak-anak didik kami. Bapa dalam surga, hanya Dikaulah kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Elto. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, kita pada malam hari ini sebagaimana jadwal yang sudah kita terima dan kita pedomani bersama bahwa hari ini kita akan lanjutkan dengan forum diskusi di dalam ruang virtual ini. Setelah melewati proses eksplorasi konsep dan alur mulai dari diri, Bapak Ibu telah menyimak beberapa konsep dalam bentuk artikel maupun menonton video, bahkan Bapak Ibu juga sudah melakukan beberapa aksi, baik itu mengunggah video cuplikan pemahaman Bapak Ibu terkait dengan pemahaman Bapak Ibu tentang pemikiran KHD, dan juga Bapak Ibu juga sudah saling berdiskusi saat mengeksplorasi konsep di alur merdeka ini. Nah, sesuai dengan agenda kita hari ini, kita akan bersama-sama, saya dan teman-teman PP berdua, kami akan membersamai Bapak Ibu CGP sekalian untuk kita ada dalam forum diskusi dalam menguatkan pemahaman melalui refleksi yang nanti akan kita lakukan selama kurang lebih 1 jam 30 menit atau 2 jam pelajaran. Karena itu Bapak Ibu, izin untuk saya membagikan kepada Bapak Ibu sekalian petunjuk terkait dengan aktivitas kita sore hari ini. Mohon izin konfirmasi Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu sudah tampak PPT yang saya bagikan? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi mohon waktunya untuk Bapak Ibu menyimak beberapa petunjuk yang akan kita ikuti supaya bisa kita jalani aktivitas sore hari ini dalam pedoman yang sudah dibagikan. Namun sepertinya kita kelihatannya agak kaku ya Bapak Ibu. Kesannya begitu kah? Oke.
Biasa awal-awal, Bapak. Oh biasa awal. Oke Pak Wayan, kalau begitu saya punya satu tawaran, Bapak boleh? kalau boleh usul Bapak. Silakan Pak. Karena ini ruangan virtual kita yang pertama kali, kalau boleh masing-masing PP dan CGP boleh memperkenalkan diri agar kita saling mengenal di ruang virtual ini, Bapak. Oke, terima kasih Pak Elto, dan kebetulan sesi ini kita mungkin nanti di dalam forum diskusi baru kita nanti akan saling kenal, karena nanti rundown-nya sudah tertata untuk nanti kita bisa ikuti supaya nanti agenda kita jangan sampai kemudian bergeser. Dan kita karena sudah mendahului sesi perkenalan di ruang virtual seperti ini kemarin, jadi nanti kita bisa kondisikan ya Bapak Ibu. Tapi maksud saya untuk kita bisa rileks dalam diskusi kita malam hari ini, saya ajak kita boleh bermain satu permainan kecil, boleh? Boleh Bapak, boleh. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini permainannya agak dadakan, tapi sekiranya itu bisa mencairkan suasana. Jadi izin untuk nanti saya berbagi cerita. Nanti di dalam cerita itu kalau misalnya di akhir ceritanya menggambarkan tentang kondisi kegemaran saya terkait dengan hobi aktivitas atau mungkin hobi makan dan lain-lain. Nah, kalau aktivitas makan atau kegiatan apa yang saya lakukan saat sebutkan di akhir dari cerita, jenis kegiatannya apa, nanti Bapak Ibu yang saya tunjuk untuk kemudian melanjutkan ceritanya dengan menyebutkan kegemaran, hobi ataupun kebiasaan apa yang nanti akan berkaitan dengan, jadi nama kegiatan atau nama hobi yang disebutkan itu adalah hobi yang huruf nama hobinya itu adalah huruf pertamanya itu adalah huruf terakhir dari hobi atau kegemaran yang saya punya. Kira-kira mengerti maksudnya Bapak Ibu? Ya, saya akan bercerita dulu, lalu nanti di akhir cerita ada mungkin pesan terkait dengan apa, saya punya hobi makan misalnya, atau hobi kesukaan terhadap sesuatu begitu. Nah, hobi itu namanya apa? Lalu kemudian akan dilanjutkan oleh orang berikut yang saya tunjuk nanti. Yang bersangkutan harus menyebutkan hobi atau kegemarannya dengan nama hobinya itu menggunakan hobinya itu huruf depannya itu menggunakan huruf terakhir dari nama hobi atau kegemaran yang saya sebutkan di akhir cerita saya. Demikian Bapak Ibu. Oke, jadi cerita saya begini Bapak Ibu. Saya ini orang Timor dari TTS yang biasanya sehari-hari itu saya berhadapan dengan buah-buahan seperti advokat, jeruk, dan lain-lain. Nah, saya punya kebiasaan satu Bapak Ibu adalah suka minum jus advokat. Jus advokat ya Bapak Ibu? Advokat, jus advokat. Baik, silahkan mungkin Pak Hiro bisa lanjutkan ceritanya. Jus advokat ya. Kira-kira ada kegemaran, ada hobi apa yang nanti hobinya itu? Ya, terima Silakan. kasih Bapak kesempatan. Kalau saya hobinya makan tahu dan tempe. Oke, advokat tadi huruf terakhirnya T ya Bapak Ibu. Oke, nyambung Bapak Ibu. Oke, beri aplaus untuk Pak Hiro, sudah bisa nyambung. Lanjut, silakan Pak Hiro, langsung tunjuk satu orang untuk melanjutkan ceritanya dengan tadi tahu ya. Oke. Ya tahu. Silakan tunjuk salah satu. Mungkin Pak Wayan bisa. Oh iya, silakan Pak Wayan. Mungkin hobi saya mengekspresikan seni dan melukis, Bapak. Kan Terima kasih tadi, Pak Pak ya. Wayan.
mungkin disebutkan lebih spesifik tadi petunjuknya hobi itu harus ada pertalian dengan nama hobi dari orang sebelumnya, di mana nama hobi yang disebutkan itu huruf pertamanya adalah huruf terakhir dari hobi orang sebelumnya. Jadi tadi beliau suka makan tahu tempe. Tahu tempe, Bapak. Oh ya. Saya ekspresikan lewat seni, Bapak. Oke, tempe ekspresi sini. Oke, terima kasih. Ada kira-kira ada apa nyambungnya sedikit ya, tempe. Iya, oke. Ekspresi sini. Oke, lanjut. Silakan Pak Wayan tunjuk salah satu ekspresi sini. Tolong nanti yang melanjutkan ingat kata terakhir dari hobinya Pak Wayan tadi. Mungkin yang ada di layar saya ini Pak Hieronymus Goa lah. Tadi beliau yang lanjut ke Pak. Gantian. Tadi Pak Hiro yang lanjut ke Pak. Tadi saya yang melanjutkan Pak, saya yang pilih Pak Wayan tadi, sekarang ganti Pak. Oh, Pak iya. Elko. Oh, izin saya hentikan dulu ini layar supaya bisa kita tampak semua ya. Oke, silakan. Mungkin Ibu Isabella Benu. Iya, Pak. Silakan Isabella. Iya. Tadi yang pertama tadi ekspresi seni. Kalau hobi saya itu Silakan ekspresi seni. saya masih cari-cari Bapak. Bingung mau hobi yang begini yang berkaitan dengan ekspresi seni itu yang awalannya itu. Iya. Silakan. Inung teh, inung kopi. Minum kopi saja. Oh, inung kopi. Saja. Oh, iya. Ya, Oke. Iya. Baik Ibu. Oke, silakan lanjut, mungkin tunjuk salah satu lagi untuk kemudian kita boleh akhiri. Silakan Bu. Oke, bagaimana dengan Ibu Lydia? Baik, terima kasih. Menyambung hobi dari Ibu Isabella tadi, minum kopi. Jadi saya punya hobi adalah makan ikan bakar. Oh ya, kopi sama ikan bakar. Oke, kita beri aplaus untuk partisipasi dari teman-teman yang sudah berpartisipasi mencairkan suasana di awal pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, kembali saya berbagi layar Bapak Ibu supaya kita bisa memperoleh petunjuk terkait aktivitas kita malam hari ini. Layarnya sudah tampak PPT yang saya bagikan Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke. Jadi mohon Bapak Ibu bisa menyimak beberapa hal yang perlu kita pahami untuk kemudian kita lakukan pada malam hari ini. Jadi sesuai dengan temanya malam hari ini kita masih ada pada alur merdeka, alur eksplorasi konsep khususnya pada forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Waktunya akan kita tempuh dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam pelajaran. Capaian modul yang kita pelajari malam hari ini yaitu yang pertama Bapak Ibu, yang capaian umumnya pertama, Bapak Ibu diharapkan untuk mampu memahami pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Capaian umum yang kedua Bapak Ibu selaku CGP diharapkan mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Kalau tujuan khususnya Bapak Ibu,
secara khusus Bapak Ibu diharapkan untuk dalam mempelajari sesi ini, Bapak Ibu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid, pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Dan yang terakhir, kita diharapkan memiliki sikap kritis dan reflektif dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Ya, ini agenda kita Bapak Ibu. Kita tadi sudah mengawalinya dengan pembukaan dan kita akan melanjutkan dengan refleksi kritis. Oke, ini ice breaking-nya yang konsepnya tidak sempat kita terapkan, tadi kita terapkannya dengan lain. Oke, nah ini tujuan kita khususnya untuk malam hari ini Bapak Ibu. Seusai pertemuan kita nanti malam ini, Bapak Ibu diharapkan mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi ini. Ya, skenario pembelajarannya ini rundown-nya seperti ini Bapak Ibu. Tadi kita pembukaan sampai dengan kemudian beberapa penjelasan yang akan saya bagikan itu dalam waktu kurang lebih 25 menit. Kemudian Bapak Ibu kita akan dipandu untuk melakukan refleksi kritis selama 30 menit. Lalu kemudian Bapak Ibu juga akan dibagi kesempatan untuk boleh saling berbagi dalam durasi 20 menit. Dan kemudian kita sebelum menutup nanti kita akan melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran malam hari ini selama 10 menit dan kemudian kita akan tutup kegiatan. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita biasa terapkan di kelas, kita selalu mengkondisikan kelas agar pembelajaran bisa berlangsung lancar dan bermakna, maka sering kita di kelas biasa mengajak murid-murid kita untuk kemudian menyepakati hal-hal yang diyakini untuk kemudian kita bisa lakukan bersama. Sama halnya seperti itu, kita pun malam hari ini akan menyepakati beberapa hal tentang aktivitas kita di dalam setiap forum diskusi seperti ini. Ada beberapa poin yang sudah saya konsepkan, silahkan Bapak Ibu bisa menyimak. Mungkin ada yang hendak kita tambahkan atau mau kita kurangkan, kita bisa sepakati bersama-sama Bapak Ibu. Ada berapa poin di sini Bapak Ibu? Ada 8 ya. Yang pertama, kita diharapkan untuk memiliki kesempatan yang sama supaya turut berpendapat dalam sesi ini. Poin yang kedua, yang mungkin kita bisa sepakati bersama adalah diharapkan untuk kita semua bisa memiliki pikiran yang terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita kalau seandainya ada salah satu di antara kita yang hendak berbicara, maka peserta yang lain supaya kita mendengarkan. Saya kira seperti yang sekarang kita terapkan ya Bapak Ibu. Sementara saya berbicara, Bapak Ibu menyimak dan memperhatikan yang saya sampaikan. Yang keempat, kita boleh berpendapat setelah diberi kesempatan. Yang kelima, diharapkan kita semua bisa berpartisipasi penuh. Yang keenam, Bapak Ibu, kita boleh bersepakat untuk kita boleh mengikuti sesi dengan perasaan yang riang gembira. Saya kira tadi kita sudah awali ya. Jadi suasana yang agak kikuk kita bisa cairkan dengan kita bermain walaupun tidak semuanya diberi kesempatan berpartisipasi, tapi sudah mewakili kita untuk kita bisa cairkan suasana supaya kita bisa dengan sukacita menjalani sesi ini hingga selesai. Oke, jika ingin hendak meninggalkan ruangan ini untuk sementara, supaya bisa meminta izin terlebih dahulu.
yang ke-8 supaya kita bisa mengikuti Zoom dengan tepat waktu. Dari 8 poin ini, ada yang hendak ditambahkan atau mau dikurangi Bapak Ibu? Silahkan. Ini konsep yang coba ditawarkan, silahkan. Ya, minta bicara Pak. Silahkan, Pak Herman. Ya, terkaitan dengan kesepakatan awal, ini kan untuk kesepakatan pertemuan-pertemuan selanjutnya atau hanya pada malam hari ini Pak? Iya, kalau kita sepakat ini untuk menjadi acuan kita dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, itu pun kalau kita sepakati bersama-sama. Kalau khusus untuk malam hari ini, biasanya setiap kali kita bertemu, nanti akan saya ingatkan kembali terkait dengan kesepakatan-kesepakatan kita. Jadi, kalau kita semuanya saat ini bersepakat untuk ini menjadi acuan kita untuk selanjutnya selama kurang lebih 6 bulan kita sering nanti akan bertatap maya di ruang virtual seperti ini, kita bisa sepakati. Jadi ini masih menjadi pilihan Bapak. Kalau seperti yang di poin 8 tadi itu Bapak mengikuti Zoom tepat waktu berpartisipasi penuh, itu artinya kalau boleh ditambahkan supaya layarnya di on, karena kita tidak tahu bahwa saya maupun teman-teman semua ketika layar kameranya ditutup sehingga tidak berlaku lagi nanti soal meminta izin itu, karena kita tidak tahu dia partisipasi atau tidak, karena layarnya sehingga harapannya supaya layarnya dibuka supaya bisa dipantau terus sehingga masuk pada poin yang ke-7 tadi, intinya itu. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Herman. Baik Bapak Ibu, jadi ini ada usulan dari teman kita Bapak Herman dalam kita menyepakati hal-hal baik yang nanti harus kita lakukan bersama, yaitu kita tambahkan 1 poin agar kalau dapat, apabila kalau tidak ada, mungkin ada tambahannya Bapak Herman, kalau tidak ada gangguan sinyal sebaiknya kameranya di on sepanjang kita boleh. ada dalam forum bermartabat ini. Jadi ini mungkin pengecualian bagi Bapak Ibu yang memang ada di posisi yang ada gangguan sinyal. Begitu Bapak Ibu? Oke. Ini sepertinya kurang respon ini kah? Ya, baik. Oke, ini yang harusnya kita terapkan Bapak Ibu. Ini sebuah pembelajaran karena kita nanti di kelas juga kita akan mengajak partisipasi dari anak-anak kita di kelas dalam kita menuntun memfasilitasi mereka saat pembelajaran. Jadi ini sebuah keteladanan yang perlu kita nampakkan mulai dari proses penggemblengan di dalam pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah tawaran dari Bapak Herman. Oke, jadi kita bisa sepakat ini tidak menjadi pemaksaan, karena kalau kita yakini bahwa ketika kita punya satu inisiatif baik untuk kita bisa hadir sepenuhnya, tidak hanya cuma sebagai pernyataan ungkapan kata, tapi adalah sebuah ekspresi nyata untuk menjadi teladan, maka kita bisa yakini itu Bapak Ibu untuk kemudian kita sepakati. Oke, jadi kita tetap tambahkan ya Bapak Ibu. Oke, Ibu Maria ada yang mau disampaikan, saya persilahkan. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Apa yang saya sampaikan ini bukan menanggapi Pak Herman, usulan dari Pak Herman. Artinya bahwa kita semua merespon itu. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini Bapak, untuk pribadi saya memang ada gangguan, terkendala webcam di laptop Bapak, sehingga praktisnya tidak bisa muncul. Begitu dibuka, kamera yang tampak itu hitam, sehingga saya mencoba
memfasilitasi dengan menggunakan HP. Tetapi semuanya itu kita terima demi tercapainya kegiatan kita 6 bulan ke depan. Tapi adapun itu kita perlu sampaikan kepada Bapak selaku fasilitator. Sehingga mohon izin Bapak. Oke, itu saja Bu. Iya Pak. Oke, berarti kita sepakat ya Bapak Ibu. Jadi kita tambahkan poin itu untuk menjadi keyakinan kita bersama bahwa berpartisipasi penuh di dalam mengikuti setiap diskusi virtual seperti ini. Kita perlu mengaktifkan kamera apabila tidak ada kendala terkait sinyal. Jadi saya tambahkan ya Bapak Ibu di poin 9 ya Bapak Ibu. Kita Ya Pak. perlu mengaktifkan kamera sepanjang mengikuti diskusi. Demikian Bapak Ibu. Oke, jadi saya kira untuk kesepakatan kita semua sama, kurang lebih 10 poin tadi sudah semuanya menyimak, dan karena itu kita lanjut kepada tahapan berikutnya, yaitu kita akan segera saling berbagi terkait dengan refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sekalian, di dalam kita akan melakukan refleksi kritis ini, kita dipandu dengan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ini sudah tampak Bapak Ibu di layar Bapak Ibu? Sudah Bapak. Oke. Sudah Jadi, Bapak. Belum Pak. Oke. Teman-teman yang belum, mungkin karena gangguan sinyal sehingga pergeseran halaman yang saya tampilkan di sini tidak secepat teman-teman lain bisa menyesuaikan. Jadi pertanyaan penuntun yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Sedangkan yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, dan apa dapat saya lakukan untuk kemudian mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Lalu pertanyaan yang keempatnya, apa relevansi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, mendahului itu Bapak Ibu, 4 pertanyaan ini saya sudah menyiapkannya dalam bentuk Padlet. Nanti saya bagikan link Padletnya di chat box Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu masing-masing berefleksi berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu simak, baik itu mulai dari diri, kemudian alur eksplorasi konsep kemarin, bahkan teman-teman sudah melakukan refleksi secara mandiri, bahkan juga sudah ada 8 orang yang telah mengunggah hasil rekamannya di LMS, dan saya sudah menyimak, dan masih ada 3 orang yang belum, tetapi nanti akan dilanjutkan. Nah, refleksi mandiri itu kemudian silahkan nanti dituangkan kembali dalam Padlet yang nanti akan saya bagikan supaya kita akan berbagi nanti. Izin Bapak Ibu saya bagikan link Padletnya supaya Bapak Ibu bisa menuangkannya lebih dahulu di dalam Padlet, baru nanti kita akan konfirmasi dalam diskusi nanti.
link Padletnya saya sudah sematkan di chat box Bapak Ibu. Silahkan bisa disimak. Masing-masing berefleksi untuk menjawab 4 pertanyaan itu. Supaya kita bisa berbagi. Semua bisa mengakses Padletnya Bapak Ibu? Bisa Bapak. Oke, silahkan. Kurang lebih 5 menit kita menulis ya Bapak Ibu. Kita kemudian akan melanjutkannya dengan berbagi. Masih loading ini Pak. Oke, yang lain menyesuaikan Bapak Ibu. Memang kita kondisi jaringan sehingga tidak akan sama cepat antara satu rekan dengan rekan lain. Kita tetap menyesuaikan Bapak Ibu. Harapannya kita tetap semua dalam partisipasi penuh sebagaimana kita sudah sepakati tadi. Mohon untuk disertakan namanya di jawabannya Bapak Ibu. Sebelum jawabannya mungkin ditambahkan dulu nama agar saya bisa menyimak Bapak Ibu yang sudah menuliskan jawabannya. Kalau boleh tahu yang sudah menyematkan jawabannya di sini, sudah memposting jawabannya, itu menuntun berarti mengarahkan atau membimbing peserta didik. Oh, Pak Elton. Silakan teman-teman yang lain menyusul. Saat menyimak tulisan Bapak Ibu di alur mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, saya sungguh berbangga bisa memfasilitasi Bapak Ibu guru hebat yang punya pemahaman yang mendalam sekali terkait dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan saya pun yakin bahwa ketika malam ini kita ada dalam forum ini pasti akan seru
karena teman-teman punya pengalaman yang kaya, pasti akan saling berbagi agar kita saling menguatkan dalam kita memfasilitasi anak-anak kita di setiap satuan pendidikan di mana kita melayani. Oke, Pak Wayan sudah, Ibu Maria Papu sudah. Pertanyaan kedua, Pak Wayan sudah muncul. Baik Bapak Ibu, agar kita diskusinya bisa meriah, tidak terkesan saya sendiri yang berbicara, maka jawaban yang sudah masuk kita bisa konfirmasi kembali untuk kita bisa saling berbagi. Izin, semua sudah merekam pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu supaya saya ganti tampilan layarnya dengan tampilan Padlet agar kita bisa sama-sama menyimak tulisan Bapak Ibu di. Silakan Ibu Maria. Maaf sebelumnya Pak. Silakan, Maaf sebelumnya. Ibu. Pengaruh saya pindah perangkat tadi Pak, saya belum dapat link untuk bisa isi itu tadi. Oke, saya kirim kembali Bapak Ibu. Iya, makasih Pak. Oke. Sudah. Ibu Maria sudah bisa akses link Padletnya? Sudah Pak. Silakan Bu. Oke, izin saya stop PPT-nya untuk saya tampilkan Padletnya Bapak Ibu, supaya kita bisa simak hasil refleksi dari Bapak Ibu agar kita bisa saling berbagi, kita bisa sama-sama berdiskusi. Berkenan Bapak Ibu, saya hentikan PPT-nya. Teman-teman sudah merekam pertanyaan di PPT ya Bapak Ibu? Ya, ini Bapak Ibu, jawaban dari Bapak Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Sudah ada begitu banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi, Pak Hieronymus Goa, Pak Herman Naka, Ibu Isabella. Ini namanya siapa Bapak Ibu? Ini Maria Angelia, sudah. Pak Wayan, Pak Elton.
Ini cukup singkat ini. Mungkin saya ingin mendengarkan dari Pak Elton sendiri. Ini refleksi dari Pak Elton terkait dengan pertanyaan pertama. Apa makna kata menuntun di dalam pendidikan? Menurut Pak Elton ini cukup singkat, padat, dan jelas bahwa menuntun berarti mengarahkan, membimbing peserta didik. Mungkin secara lebih dalam elaborasi yang bisa dipahamkan kepada kami yang lain terkait dengan maksud dari menuntun berarti mengarahkan, membimbing peserta didik secara lebih luas, mungkin Bapak Elton bisa. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan ini. Pada dasarnya sebagai pendidik kita harus mampu menuntun, dalam artian peserta didik kita harus membimbing, mengarahkan, ya. Karena masing-masing peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga di sini peran guru sebagai fasilitator pembelajaran kita mampu memilah peserta didik dengan berbagai karakteristik, sehingga tugas kita sebagai pendidik adalah mengarahkan peserta didik dan menuntun atau membimbing peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu kira-kira garis besarnya. Luar biasa Pak Herman. Saya tadi menyimak sepintas, kalau pernyataannya saya bilang cukup singkat, padat, dan jelas, tapi ketika diulas lebih mendalam ternyata kalau sempat saya tangkap menurut Pak Herman bahwa kata arti menuntun bahwa kita saat kita memfasilitasi mereka di kelas bahwa mereka bukan sesuatu yang mati dan harus kita kerjakan ikut maunya kita, namun mereka adalah manusia-manusia yang punya kelebihan-kelebihan yang dimana kita hanya akan berfungsi sebagai penuntun untuk mengarahkan mereka mencapai tujuan belajarnya masing-masing sesuai dengan kesiapannya, ya Bapak Ibu. Ini yang saya tangkap dari Pak Elton. Menurut Pak Elton begitu ya Pak? Luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Elton. Mungkin kita bisa dapatkan dua orang lagi yang bisa berpendapat tentang ini. Nanti teman-teman yang lain bisa berbagi untuk pertanyaan yang kedua, ketiga, dan seterusnya supaya kita bisa saling berbagi. Oke, jadi menurut Pak Herman bahwa arti kata menuntun artinya bahwa kita harus berfungsi sebagai seorang fasilitator yang baik yang bisa menuntun anak-anak kita untuk mengarahkan mereka bagaimana mereka bisa menjadi seorang pembelajar yang mencapai tujuan belajarnya secara maksimal, bukan dengan paksaan daripada diri kita sebagai seorang pendidik. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Secara spontan saya nanti akan meminta teman-teman yang lain untuk bisa saling berbagi lagi. Yang berikutnya mungkin saya ingin untuk juga mendengarkan sedikit komentar dari Ibu Maria Papu. Kalau yang saya baca di sini bahwa menurut Ibu Maria, makna kata menuntun dalam proses pendidikan adalah membimbing, memotivasi, memberikan afirmasi positif kepada murid. Secara spesifik mungkin yang dimaksud oleh Bu Maria bahwa kata membimbing, memotivasi, bahkan memberikan afirmasi positif kepada murid. Spesifiknya apa Ibu, silahkan. Ya, baik Bapak, terima kasih. Berdasarkan pertanyaan tadi, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, sejauh apa yang sudah saya lakukan bersama anak-anak didik saya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Elton tadi, bahwa sebagai guru kita memposisikan diri kita sebagai fasilitator, dalam arti kita memfasilitasi segala kebutuhan peserta didik agar kiranya peserta didik tidak menjadi subjek yang terdampak pada instruksi atau perintah dari guru, gitu. Itu yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua,
kalau kita bicara tentang memotivasi, biasa istilah yang saya sering sampaikan kepada siswa-siswi saya itu adalah afirmasi positif. Dalam hal ini maksudnya kita sebagai guru, kita memberikan kata-kata atau kata-kata penguatan yang memotivasi para murid bahwa mereka harus bisa dikatakan sebagai tanpa ada paksaan gitu. Mereka bisa berbicara, kemudian mereka bisa menganggap bahwa guru itu sebagai rekan dalam tanda kutip begitu. Tetapi bukan pada kondisi bahwa guru itu sebagai subjek yang bertindak sebagai memerintah kepada anak didiknya, Bapak. Mungkin itu saja, sekaligus sharing apa yang saya sudah lakukan bersama dengan siswa-siswi saya di sekolah. Mungkin seperti itu, Bapak. Terima kasih. Luar biasa, Bu Maria. Ini beliau menyampaikan praktik baik yang sudah diterapkan di kelasnya. Dua hal yang saya tangkap tadi, bahwa guru tidak harus memaksakan diri untuk posisikan diri sebagai pemberi petunjuk yang atau pemberi perintah menurut Ibu Maria, tetapi harus bertindak sebagai seorang fasilitator yang baik, seorang motivator yang baik untuk selalu mengapresiasi, menuntun anak-anak untuk mereka berkembang sesuai dengan kesiapan diri anak-anak sendiri. Begitu ya Bu Maria, luar biasa. Oke, Ya, kita beri aplaus untuk Bu Maria. Ya, wah. Semakin mantap teman-teman. Ini ternyata tidak hanya cuma bisa menuliskannya di LMS, tapi juga bisa saling berbagi di sini. Oke, kita bisa minta konfirmasi lagi dari dua orang teman untuk kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Untuk yang berikutnya saya ingin mendengarkan suara dari ini kebetulan yang tampak di sini Ibu Isabella. Ini ada kata membimbing dan penuh kasih sayang. Saya ingin untuk mendengarkan suaranya Ibu Isabella, kira-kira elaborasi pemahaman yang lebih mendalam, menggambarkan tentang menuntun yang bukan dengan paksaan tapi harus dengan kasih sayang, seperti yang dimaksud Ibu Isabella. Silahkan boleh berbagi kepada kami sekalian. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Tadi pertanyaannya yang berkaitan dengan membimbing. Menurut saya tadi Bapak, membimbing dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Karena kita ketahui peserta didik itu punya karakteristik masing-masing dan mereka itu punya pribadi yang masing-masing yang unik. Kita sebagai pendidik, kita bertugas bukan hanya untuk menyampaikan materi atau apa, kita harus membimbing mereka dengan penuh kasih sayang. Karena kadang mereka itu datangnya dari latar belakang keluarga yang berbeda, sampai di lembaga pendidikan mereka bersatu dengan lingkungan yang utuh, di mana dari dalam kelas itu hadirnya dari peserta didik dari latar belakang keluarga yang berbeda. Sehingga tugas kita sebagai pendidik itu kita membimbing dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, karena kita ketahui menuntun bukan berarti melaksanakan kehendak. Kadang banyak yang begini, pendidik itu menuntut sekali anak-anak supaya ikut maunya kita. Tetapi menurut saya itu tidak benar. Saya terapkan selama ini, di mana peran saya sebagai pendidik itu, saya menuntun dengan penuh kasih sayang, tidak menggunakan kekerasan. Kita juga bisa mengarahkan mereka dengan penuh kesabaran, memahami kebutuhan dan potensi mereka, serta membantu mereka mengembangkan diri mereka secara optimal. Begitu Bapak. Luar biasa Ibu Isabella. Ini selain kasih sayang tadi, saya kata terakhir kekerasan. Ini saya kira saya kira cuman kami di TTS yang ada kekerasan. Namun kalau di Manggarai tidak ada kekerasan ya Bu ya? Tidak ada. Oh iya, iya. Jadi ya Bapak. Begitu dalamnya pemahaman kita tergambar dari
3 orang teman yang sudah mewakili menggambarkan hasil refleksinya terkait dengan kata menuntun yang dipahami oleh 3 orang teman, yang juga saya kira kita semua sepaham bahwa kata menuntun itu sebenarnya itu mengarahkan kita untuk kita memiliki satu sikap bahwa anak-anak yang kita bimbing mereka itu bukan sebuah benda yang kita dengan kesewenangan kita bisa mengutak-atik semaunya kita. Namun yang saya tangkap dari teman-teman dan saya pastikan bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh 3 orang teman tadi adalah hasil dari menyimak dan memahami semua informasi yang didapatkan dari artikel maupun menonton video dalam mengeksplorasi modul 1.1 ini. Bahwa aktivitas kita di dalam memfasilitasi murid-murid di kelas di mana kita hadir dan memimpin mereka, kita harus selaku seorang teman, sebagai seorang sahabat di dalam menuntun mereka. Mereka boleh berkembang sesuai dengan kesiapan belajarnya untuk mencapai tujuan belajarnya secara optimal tanpa harus kita paksakan kehendak kita. Tapi kita bisa melibatkan mereka untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan kesiapannya tanpa kita harus paksakan dengan kita mempersiapkan begitu banyak petunjuk untuk mereka harus mengikuti. Lu harus bikin ini, harus bikin itu, dan seterusnya. Tapi kita harus minta pendapat mereka untuk mereka berpartisipasi dan siap untuk kemudian mencapai tujuan belajarnya sesuai dengan kesiapannya dan keunikan yang dimilikinya. Ini yang saya tangkap dan mungkin sempat saya simpulkan dari 3 orang teman yang sudah mewakili kita untuk menyampaikan tentang apa yang sudah disimak dan diketahui, bahkan sudah berbagi kepada kita sekalian. Untuk pertanyaan nomor 1 saya kira cukup ya Bapak Ibu, kita bergeser ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, bunyinya bagaimana kata menuntun dimaknai di dalam konteks budaya di daerah saya. Ini pertanyaan 2 yang bagian pertama. Kemudian pertanyaan kedua yang bagian kedua adalah apa yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu dalam mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan yang kedua ini, kita kembali simak hasil refleksi dari Bapak Ibu. Ini ada Pak Wayan, ada Pak Elton, ada Pak Godehardus, ada Bu Isabella, dan seterusnya. Oke, ini kita menghargai beliau dari Bali yang berada di tengah-tengah Kerang dan Enu di Manggarai. Oke, silakan mungkin apa yang bisa dibagikan kepada kami yang lain terkait bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks budaya sosial di daerah. Ini di daerah Manggarai Bapak Wayan, bukan di daerah Bali ya. Silakan Bapak berbagi. Terima kasih Bapak. Saya memaknai kata menuntun ini dalam konteks budaya lokal, terutama walaupun saya bukan berasal dari daerah ini, tapi bagaimanapun peserta yang saya didik adalah merupakan anak-anak budaya sini. Jadi saya lebih menekankan bagaimana saya harus beradaptasi untuk menggabungkan proses pembelajaran agar relevan dengan konteks budaya daerah mereka, begitu. Jadi misalnya contoh kalau saya di sekolah itu saya sering melibatkan anak dan mengintegrasikan kegiatan seni yang mencerminkan tradisi mereka sendiri. Saya mungkin bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada lokal segala macam atau tentang artinya dengan kegiatan ini mereka tidak hanya memperkaya pengetahuan mereka, tapi juga bisa menumbuhkan rasa bangga terhadap diri mereka sendiri. Saya jadi dengan bagaimana kita mengaitkan konteks lokal dengan pendidikan ini, saya harapkan ke depannya mereka bisa menumbuhkan rasa bangga mereka terhadap budaya mereka sendiri, Bapak. Seperti itu, Bapak. Luar biasa Bapak Wayan. Ini kita perlu apresiasi beliau yang dalam keberadaannya sebagai
seorang seniman yang kemudian ketika hadir di tengah-tengah Kraeng dan Inu di Manggarai bisa beradaptasi dan sekedar menyimak hasil unggahannya beliau, saya terharu karena ketika melihat postingannya yang begitu lugasnya menuntun anak-anak di Manggarai untuk kemudian menghasilkan karya yang memanfaatkan pernak-pernik lokal yang kemudian dikreasikan begitu bagusnya, apik, dan kemudian bernilai seni. Saya sangat terharu tadi. Jadi saya kira apa yang digambarkan oleh Pak Wayan menjadi acuan bagi kita semua untuk kita bisa dapat menuntun anak-anak kita agar mereka bisa menghargai mereka punya budaya dengan tidak harus memaksakan diri untuk tergiur dengan tawaran-tawaran produk dari luar dengan teknologi yang tinggi, padahal sebenarnya untuk mencapai sebuah aktivitas yang menghasilkan kualitas yang tinggi tidak semata-mata harus menggunakan produk teknologi yang sudah mengadopsi budaya dari lain dan kemudian kita menghilangkan budaya kita sendiri, bahkan kita kehilangan jati diri. Namun dengan contoh atau praktik baik yang sudah diterapkan oleh Pak Wayan bisa ditularkan untuk kita semua agar selain konten ilmu yang dimiliki oleh Pak Wayan dalam bidang sini, kita dalam menuntun anak-anak kita di kelas untuk bidang ilmu yang lain pun kita bisa dapat menarik benang merah yang punya keterkaitan dengan sosial budaya yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang kita harusnya berikan kepada anak-anak kita dalam arah tuntunan untuk mereka bisa berkembang maju tapi tidak melupakan budayanya. Jadi luar biasa, apresiasi untuk Pak Wayan, terus berbagi Pak Wayan biar kita bisa menguatkan identitas. Siap Bapak, mohon bimbingannya juga Bapak ya. Luar biasa. Jadi kita terus berkolaborasi untuk kita bisa memberikan tuntunan yang maksimal kepada anak-anak kita. Harapannya itu ketika kita di dalam keseharian dipapar dengan begitu banyak produk teknologi yang kemudian menggerus identitas bangsa dengan kehilangan jati diri, kita tidak boleh terpengaruh dari itu. Tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik agar tetap menuntun, mengarahkan anak kita supaya mereka di dalam mendaki mencapai mereka punya tujuan, mereka tetap memegang pada jati diri, adat istiadat dan budaya lokal yang terus menguatkan identitas bangsa dalam diri dan pribadi mereka. Luar biasa. Kita tadi kalau Pak Wayan berbagi terkait dengan implementasi konten materinya, khususnya di bidang seni, dalam memfasilitasi pembelajaran di kelas, anak-anak diarahkan untuk bagaimana mereka bisa memanfaatkan pernak-pernik lokal yang kemudian dimanfaatkan di dalam menguatkan pemahamannya, khususnya terkait bidang seni. Mungkin saya minta teman-teman lain boleh berbagi. Pak Elton berkenan bisa berbagi terkait dengan pertanyaan 2A. Kira-kira Pak Elton memaknai makna menuntun dalam konteks budaya dan sosial budaya di daerah Kraeng, kira-kira seperti apa, mungkin boleh berbagi bagi kami sekalian. Baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf saya off cam Bapak karena jaringan kurang stabil Bapak. Silahkan Pak Elton. Oke baik, sama halnya dengan Pak Wayan, saya juga bukan berasal dari asli dari daerah di sini. Oh begitu. Jadi ada beberapa hal yang selama ini saya lihat menjadi pelajaran tersendiri bagi saya untuk menyimak kebiasaan-kebiasaan mulai dari keluarga sampai dengan di sekolah. Jadi hal-hal yang menjadi kearifan lokal di sini, di mana anak-anak itu cenderung mengikuti perkembangan zaman saat ini. Ya, contohnya ketika di rumah atau di kelompok suku tertentu menyelenggarakan ritual-ritual tertentu. Ya.
Jadi mungkin sebagian besar dari peserta didik saat ini sudah tidak mengetahui atau tidak memahami ritual-ritual itu, seperti itu. Sehingga hal ini saya bawa ke dalam pendidikan, di dalam satuan pendidikan saya bersama dengan teman-teman lain dalam kegiatan proyek kami di sekolah untuk membawa anak-anak membawakan salah satu kearifan lokal yang ada di sini. Saya mencoba untuk memahami lebih dalam lagi tentang budaya daerah di sini yang saat ini saya lagi belajar, dan memang kebanyakan dari anak-anak ini sudah hampir melupakan tradisi aslinya mereka. Nah, bersama dengan teman-teman, bersama dengan pemangku kepentingan atau tokoh-tokoh adat, kita membantu kami di satuan pendidikan kami untuk membimbing anak-anak ini agar bisa menghargai lagi budaya-budaya yang selama ini sudah dijalankan oleh orang-orang tua yang sudah maksudnya nenek-nenek moyang yang sudah wariskan dari sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang saya lakukan, menerapkannya di dalam satuan pendidikan menjadi bagian penting dari kearifan lokal di pendidikan kami. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Elton. Izin mungkin konfirmasi balik sedikit, Pak. Oh iya, siap, Pak. Oke. Yang dimaksud dengan ritual yang sudah hendak ditinggalkan oleh generasi sekarang itu kira-kira spesifiknya ritual seperti apa, dan itu penerapannya? Salah satu contoh kemarin dalam proyek kita itu adalah ritual perkawinan. Ritual perkawinan. Jadi masuk minta maksudnya, Pak. Ya. Oh ya. Ya, ritual masuk minta. Mungkin supaya menjadi pembanding, kalau di daerahnya Pak Elton dengan tempat sekarang Bapak Elton mengabdi ini, perbedaan antara proses masuk minta atau pemenangan dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan itu bedanya dengan daerahnya Bapak itu apa? Dari sisi kultur saya lihat memang sudah agak beda sekali. Prosesnya, tahapan-tahapannya sudah beda. Di sini saya mencoba untuk mendalami, belajar bersama dengan teman-teman. Salah satu contohnya istilah di sini setelah masuk minta, setelah kawin ada istilah orang Manggarai bilang apa namanya, kedaruga manuk, seperti itu. Injak telur ayam ketika pengantin wanita memasuki rumah besarnya si pengantin pria. Jadi di daerah saya tidak ada acara seperti itu. Dan itu ada ritual-ritual dan bahasa-bahasa spiritualnya yang memang anak-anak zaman sekarang sudah tidak mengerti lagi atau tidak paham lagi tentang bahasa-bahasa seperti itu. Jadi itu salah satu contohnya. Luar biasa Pak Elton. Ini perlu kita teladani lagi ya. Ini tadi sudah satu contoh dari Pak Wayan, sekarang Pak Elton lagi. Bagaimana ketika dalam memfasilitasi murid, walaupun tidak begitu dalam memahami, tapi punya kerinduan untuk kemudian menumbuhkan rasa memiliki budaya yang seharusnya tetap dimiliki, tapi kesannya hendak punah. Karena nampak dari peradaban yang diikuti, ternyata anak-anak yang dituntun sekarang sepertinya sudah tidak terlalu memaknai itu, dan kemudian diangkat kembali dan sudah diterapkan dalam sebuah proyek di sekolah. Ini luar biasa, pengalaman yang sama Bapak. Kami ketika kemarin di sekolah saya, hal yang sama, karena kebiasaan kalau dalam acara-acara pesta, entah syukuran, kawin, atau ulang tahun, dan lain-lain, itu biasanya diisi dengan tari-tarian. Tapi tarian yang ditarikan itu adalah tarian yang sudah terkontaminasi dengan budaya luar, bahkan musik yang dipakai itu justru musik dari luar, dan sudah tidak lagi menggunakan musik-musik tradisional yang menjadi kebiasaan dari masyarakat sini, sehingga kemudian itu diangkat dalam topik yang sama, bagaimana mereka
menelusuri bagaimana munculnya itu budaya tarian pada saat hendak peminangan, pada saat pesta perkawinan dan lain-lain, itu kemudian ditarikan dengan prosesi yang lengkap, mulai dari penuturan untuk kemudian penjemputan pengantinnya sampai dan kemudian dibawa ke rumah keluarga laki-laki. Itu prosesinya itu dilakukan secara lengkap dengan tuturan bahasa adat, bahkan tariannya itu dilakoni oleh seluruh peserta didik menggunakan musik tradisional yang juga peserta didik yang memainkannya sendiri. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang luar biasa unik yang seharusnya kita kemudian kembali terapkan, walaupun ini agak sulit karena narasumber-narasumber yang seharusnya menjadi penuntut untuk anak-anak kita kemudian kembali mengenali budayanya secara spesifik, berlatih mulai dari mereka memanfaatkan alat musik yang ada, bahkan mereka bisa bertutur mengikuti bahasa adat yang sudah cukup dalam artinya, tapi mereka bisa berusaha untuk kemudian mengenali dan bisa melakoninya. Ini sebuah upaya yang seharusnya kita terus galakkan di kalangan satuan pendidikan. Luar biasa teman-teman, ini semakin hangat pembicaraan kita. Untuk pertanyaan 2A kita cukupkan. Kita lanjut untuk pertanyaan 2B. Kalau tadi untuk memaknai kata konteks sosial budaya di daerah, sekarang bagaimana mewujudkannya? Ini untuk 2 pertanyaan tadi, dari 2 cerita Pak Wayan dan Pak Elton, ternyata ini sudah menjawab 2 pertanyaan ini ya Bapak Ibu, yaitu ketika memaknainya lalu kemudian mengaplikasikannya, satu dalam karya seni, satu di dalam menuntun anak untuk mereka kemudian langsung menyelami budaya dengan melakoni peristiwa budaya itu secara langsung ya. Untuk pertanyaan kedua, baik pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua saya kira kita cukupkan. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Bunyi pertanyaan yang ketiga bahwa mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, seperti halnya tadi, kita akan terus berbagi dan mohon izin, ini nama yang sudah sematkan jawaban di sini adalah teman-teman yang sudah mengelaborasi pemahamannya bagi kita semua di pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Maka saya akan memberikan kesempatan langsung saja kepada teman-teman yang belum sempat menyematkan jawabannya untuk poin 3 ini. Saya akan menyebut langsung teman-teman yang bisa berbagi kepada kita. Pak Gordehadus Atum ada di ruangan? Pak Gordehardus? Halo? Oke, adakah Pak Gordehardus? Halo, malam. Oke, malam Bapak. Oke. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Ya, pemahaman saya dari nomor 3 tadi, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam. Yang pertama, kehidupan dari setiap anak itu, setiap zaman itu selalu berbeda, tumbuh dan berkembang dalam konteks lingkungan alamnya kita. Sebagai seorang guru, yang pertama
kita harus melihat latar belakangnya, kehidupan orang tuanya dan sebagainya. Ya mungkin itu Pak. Baik Pak, mungkin izin konfirmasi balik Bapak Gordardus. Oke, silakan Bapak. Oke, jadi yang saya tangkap dari Bapak Gordardus bahwa di dalam menuntun anak-anak kita dalam pembelajaran di setiap satuan pendidikan, baik di kelas maupun di luar kelas, kita perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi yang disampaikan Bapak Gordardus bahwa anak itu perlu kita fasilitasi dengan mempertimbangkan latar belakang, mungkin secara spesifik latar belakang yang seperti apa spesifiknya dalam kaitan tentang mempertimbangkan kodrat alam untuk menuntun anak-anak kita. Silakan Pak. Latar belakang yang pertama yang saya maksudkan di sini, pembelajaran yang kita berikan di kelas itu kan sama. Dan dari semua anak yang kita didik itu, pemahaman yang mereka terima itu kan berbeda. Di sini kita dituntut sebagai seorang guru, bagaimana caranya kita agar semua anak itu mampu atau tuntas dalam menerima pembelajaran yang kita beri. Sehingga diharapkan di sini adalah kita harus memperlakukan mereka sebagai manusia yang sama dalam menerima pembelajaran. Ya. Kalau relevansinya dengan kodrat zaman itu kira-kira bisa dielaborasikan untuk kita? Kalau relevansi dengan zaman yang dimaksud, karena zaman yang sekarang itu anak-anak rentan terima dengan budaya-budaya dari luar, sehingga kita harus bisa menjaring kebudayaan dari luar dan kita bisa padukan dengan kebudayaan yang ada di sini. Itu saja Pak. Ya itu saja dari saya Bapak, kurang lebihnya saya kembalikan. Oke, beri aplaus untuk Pak Gordardus. Kita telah dengar dan kita simak bersama bahwa sama seperti yang saya tangkap, bahwa menurut Bapak Gordardus mempertimbangkan kodrat zaman dan kodrat alam di dalam menuntun anak-anak adalah bagaimana kita mempertimbangkan latar belakang mereka, bagaimana kita mempertimbangkan perkembangan zaman yang sekarang kita tidak bisa hindari lagi. Karena dengan begitu pesatnya kemajuan teknologi yang terus setiap saat, bahkan kita sebagai pendidik belum bisa mengakses produk-produk teknologi yang sudah tersebar luas. Anak-anak didik kita malah mereka sudah mengakses dan bahkan mereka sudah mendalaminya lebih jauh daripada kita. Nah, yang saya tangkap dari Pak Gordardus bahwa kita sebagai seorang guru perlu kita menuntun mereka, mempertimbangkan mereka di dalam kondisinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang punya keadaan secara utuh Tuhan sudah ciptakan dengan keunikan masing-masing. Kita perlu pertimbangkan itu untuk kemudian menuntun mereka sesuai dengan keadaannya. Dan juga kita perlu memberikan tuntunan untuk mereka menjadi seorang penyaring yang baik terhadap setiap produk informasi dan bahkan berbagai produk teknologi yang lain, agar di dalam mereka memperjuangkan masa depannya untuk mencapai tujuan belajarnya secara optimal. Mereka tidak bulat-bulat mengadopsi produk atau karya dari dunia luar yang kemudian menggerus nilai budaya dan identitas diri sebagai bangsa Indonesia yang nanti saat-saat akan dengan mudahnya bisa dicerai-beraikan oleh karena tidak kuatnya identitas diri, karena terpengaruh oleh pengaruh zaman. Teman-teman sekalian, itu yang saya tangkap dari Pak Gordardus. Saya kira kita sepakat ya Bapak Ibu. Ya.
satu lagi tambahan untuk kita bisa kuatkan pemahaman kita terkait dengan poin 3 ini. Saya masih ingin mendengarkan suara dari satu orang lagi. Saya mohon berkenan Ibu Lydia bisa berbagi. Halo Ibu Lydia. Iya, terima kasih Pak. Silakan Ibu. Menyangkut anak harus dituntun sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus membimbing anak sesuai dengan lingkungan tempat ia berada. Seperti misalnya kami di Manggarai Timur, jadi ini terbuka saja kalau di sekolah saya Pak, walaupun saya sekolahnya ya termasuk di kota, tetapi masih ada anak yang tidak lancar untuk membaca atau literasinya. Jadi ada juga anak yang datang dari keluarga yang di dalam kehidupan kesehariannya tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita sebagai seorang pendidik, jadi kita harus menyesuaikan dengan membimbing dia supaya dia bisa memahami apa yang kita sampaikan dengan pelan-pelan mengikuti atau belajar bahasa yang tepat supaya dia mengerti atau memahami apa yang kita sampaikan. Seperti itu Pak, menurut saya dari kodrat alam. Saja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Lydia. Ya, kesimpulannya sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Gordeharus ya, bahwa kita dalam memfasilitasi anak-anak kita perlu memperhatikan kondisi dan latar belakang mereka, dari mana mereka berasal, dan dengan tuntunan dan ketekunan kesabaran yang dimiliki oleh kita sebagai seorang pendidik, kita harus mampu untuk memfasilitasi anak-anak kita untuk mereka boleh bertumbuh berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tinggal satu pertanyaan dalam refleksi kita ini, yaitu apa relevansi pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak. Itu dalam kaitan dengan kita sebagai seorang pendidik. Mungkin teman-teman yang sementara tidak dalam kondisi berbicara bisa off-kan mic-nya supaya bisa kita tidak noise pembicaraan. Bapak Gordeharus. Oke, Bapak Ibu sekalian, menuju ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat adalah, apa relevansi pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran kita sebagai pendidik. Nah, untuk pertanyaan yang keempat ini saya juga akan meminta kita untuk berbagi. Kita akan saling berbagi lagi terkait dengan pertanyaan nomor 4 ini. Berkenan, silahkan Ibu Maria Papu boleh berbagi kepada kita sekalian terkait apa yang dipahami tentang relevansi pemikiran KHD, bahwa kita harus berhamba pada murid dalam tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Mari Ibu Maria Papu. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Minta maaf dalam kondisi kurang sehat Bapak. Ya, merujuk pada pertanyaan tadi, jika yang ditanya apa relevansinya
dengan konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara, berhamba pada anak. Kembali lagi tadi pada sharing yang sudah saya sampaikan di awal tadi itu, bahwa guru senantiasa bertindak sebagai fasilitator, gitu. Artinya fasilitator di sini adalah guru memfasilitasi segala kebutuhan murid, setidaknya apa yang bisa dilakukan oleh guru dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, sebagai contoh Bapak, apakah ini nanti bisa diklasifikasikan sebagai praktik baik, tetapi ini berkaca dari apa yang sudah pernah saya lakukan kepada peserta didik saya di sekolah, di SMA Pancasila Borong. Saya mencoba untuk, walaupun mungkin tidak 100% terakomodir, tetapi setidaknya saya mencoba melakukan itu. Seperti dalam proses kegiatan pembelajaran ataupun proyek yang baru-baru ini kami lakukan, yaitu tentang mengeksplor pengolahan sopi kobok, Bapak. Itu sopi kobok, mungkin kalau di Bapak itu sopia kah? Itu minuman alkohol itu ya. Tetapi kami di sini lebih kepada mengeksplor potensi yang dimiliki daerah yang relevansi dengan kondisi lokal kita, gitu. Nah, di situ kami memberikan kesempatan kepada anak didik kelas 10 khususnya untuk mencoba untuk menggali apa-apa saja yang dimiliki oleh daerah tersebut, gitu. Dalam hal ini wilayah Manggarai, dan kami bertindak memfasilitasi saja mereka yang kemudian menentukan lokus atau lokasi proses pengolahan. Kemudian begitu daerahnya didapat, kemudian kami mendampingi mereka untuk terjun lapangan. Kemudian prosesnya kami sama-sama lihat, dan pada saat mereka kembali ke sekolah, mereka coba mempraktikkan itu sesuai dengan apa yang mereka lihat dan mereka paham. Ya. Mungkin itu satu, Bapak. Ya. Kemudian yang berikutnya dalam proses kegiatan pembelajaran, tadi saya sempat menyisipkan ada ungkapan atau goet Manggarai itu, Bapak. Dalam istilah Manggarai itu ada yang disebut dengan pinu, toing, titong, dan teing. Dan ungkapan-ungkapan itu mungkin sudah seringkali didengar oleh Bapak Ibu sekalian juga, mungkin yang ada dalam diskusi ini, dan itu secara tidak langsung tanpa disadari Bapak dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Apakah itu di sekolah saya sendiri, mungkin juga, dan saya meyakini bahwa itu dilakukan oleh Bapak Ibu guru hebat, Bapak. Ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, Bapak, berangkat dari pengalaman pribadi saya di sekolah saya. Luar biasa Ibu Maria Papu, ini pencerahan yang luar biasa. Tadi saya meminta konfirmasi untuk berbagi terkait dengan relevansi pemikiran KHD tentang sebagai pendidik yang harus berhamba pada anak, kemudian dilanjutkan kepada upaya mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya lokal. Ini luar biasa ya Bapak Ibu. Yang sempat saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Ibu Maria, bahwa arti kata berhamba, bahwa kita dalam tanggung jawab sebagai seorang pendidik di setiap satuan pendidikan atau di setiap kelas, fungsi kita adalah sebagai seorang fasilitator, Bapak Ibu. Menurut Ibu Maria, bahwa kita hanya bertugas untuk menuntun, memberi motivasi, apresiasi untuk anak-anak boleh berekspresi, mereka boleh berkarya, bahkan tadi ditarik kepada ekspresi mewujudkan relevansi pendidikan yang disesuaikan dengan konteks budaya lokal. Itu bahkan anak-anak dengan kreativitas sendiri, mereka bisa mencari tempat-tempat yang punya potensi produk minuman tradisional milik daerah yang kemudian bisa dieksplor begitu rupa dengan tuntunan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru.
yang kemudian bisa dihasilkan sebagai produk yang spesifik, unik dari daerah Bapak Ibu. Ini luar biasa. Bahkan bukan hanya itu, termasuk dengan ada tadi istilah yang mungkin saya kurang tangkap, kurang paham, tapi itu tadi disebutkan. Saya kira ini adalah sebuah upaya mewujudkan tanggung jawab sebagai seorang penuntun, bukan sebagai seorang pemberi perintah, tapi kita sebagai seorang fasilitator yang bertanggung jawab untuk memberi tuntunan kepada murid-murid kita agar mereka bisa maksimal mengekspresikan diri, mengupayakan tujuan belajarnya secara optimal. Luar biasa Bapak Ibu, diskusi kita malam hari ini luar biasa, cukup dalam dan menguatkan pemahaman kita semua. Saya kira kita sepakat, kita sepaham dengan semua pendapat dan semua praktik baik yang telah dibagikan oleh teman-teman semua. Saya kira ini pengalaman-pengalaman berharga yang terus harus kita galakkan, kita terus membangun kolaborasi untuk kemudian saling menguatkan supaya praktik baik yang sudah dilakukan itu bisa diimbaskan kepada teman-teman lain. Luar biasa Bapak Ibu. Untuk 4 pertanyaan pemantik yang kita jadikan acuan untuk kita berdiskusi, sudah kita explore sama-sama Bapak Ibu, bahkan kita sudah berbagi, dan kita akan melanjutkan dengan aktivitas kita berikutnya. Izin saya stop share yang ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam pertemuan kita, sesi tadi sudah langsung membawa kita untuk tidak hanya cuma melakukan refleksi dan kemudian merenung sendiri dengan mengikuti 4 pertanyaan penuntun tadi, tapi sekaligus tadi kita sudah melakukan tindakan berbagi. Nah, kita mungkin pakai 1-2 menit untuk kita bisa saling mengkonfirmasi. Tapi ini saya pikir teman-teman semua ini dari satu daerah yang sama, yang punya kemiripan budaya dan punya kebiasaan yang tidak perlu diklarifikasi. Yang saya mau sampaikan di sini maksudnya, kita pada sesi yang berikutnya ini adalah kita harus saling menggali pengalaman dan pemahaman untuk kita bisa berbagi di ruang virtual ini. Tapi yang saya ambil hikmah dan kemudian tangkap kesimpulan dari yang kita diskusikan ini, bahwa teman-teman di satu daerah yang sama punya pengalaman yang mirip-mirip sama ya Bapak Ibu, dan itu sudah dibagikan tadi. Dan apa yang kita mau simpulkan dari pertemuan kita terkait dengan refleksi pemahaman pemikiran dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan filosofi pendidikan di Indonesia, kita tadi telah dikuatkan untuk bagaimana memahami tentang yang pertama, bagaimana kita harus menjadi seorang pribadi yang mempunyai kemampuan menuntun anak-anak didik dalam setiap proses memfasilitasi anak dalam aktivitas belajar di kelas. Kemudian bagaimana kita memaknai kata menuntun untuk kemudian memberi pendampingan kepada anak-anak kita dalam mereka mengkontekstualisasi nilai sosial budaya di daerah. Juga bagaimana kita sebagai seorang guru, kita harus bisa mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kita memberi tuntunan kepada anak didik kita. Dan yang terakhir tadi, kita harus memiliki satu pemikiran yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang posisi kita sebagai seorang pendidik yang harus berhamba pada anak.
4 poin tadi itu menjadi penuntun bagi kita untuk kemudian memiliki kesimpulan dari diskusi kita yang sudah kita langsungkan sepanjang kurang lebih 1 jam 30 menit. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum menutup dan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, kesimpulan yang akan dibuat oleh Bapak Ibu sekalian terkait refleksi kita ini, nanti Bapak Ibu akan mengisinya di dalam link Padlet yang nanti akan saya bagikan di grup WA nanti, agar Bapak Ibu bisa mengisinya setelah kita selesai. Sedangkan untuk refleksi pembelajaran kita malam hari ini, khusus untuk refleksi kita malam hari ini, nanti Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan di chat box, tapi saya akan mengkonfirmasi balik dari kita yang ada di sini. Refleksi yang kita perlu lakukan adalah, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan konfirmasi kepada kita semua saat ini, kira-kira dari pertemuan kita hari ini, apa yang menjadi poin penting, satu hal yang dianggap sebagai poin penting yang didapat dalam diskusi kita malam hari ini. Yang kedua, mungkin satu hal yang belum dipahami dan ingin untuk dikembangkan. 2 pertanyaan refleksi terkait dengan pembelajaran kita hari ini mungkin bisa dibagikan bagi kita secara langsung. Bagi teman-teman yang lain bisa menuliskannya di chat box untuk saya bisa membacanya. Kesempatan untuk Pak Hieronymus Goa mungkin boleh berbagi kepada kita terkait dengan perenungannya dalam aktivitas belajar kita hari ini. Pak Hiro. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan. Silakan. Oke, terkait poin penting dari diskusi kita pada kesempatan ini, secara pribadi saya merasa ini luar biasa karena keterlibatan kita semua. Sekalipun ada beberapa yang mungkin tidak sempat untuk terlibat, namun pada proses selanjutnya saya yakin dan percaya mengawali kegiatan kita hari ini. Jadi kita sudah ada kesepakatan kelas, kesepakatan bersama, dan saya pikir itu sebagai panduan bahwa dalam melakukan kegiatan yang seperti ini memang perlu ada panduan seperti itu sehingga lebih terarah dan semua terlibat aktif. Mungkin poin pentingnya bahwa dalam sebuah diskusi perlu ada keterlibatan secara aktif sehingga diskusi ini lebih alot dan lebih baik. Mungkin itu saja. Saya kembalikan Bapak. Terima kasih atas. Oke, terima kasih Pak Hieronymus. Tadi dari seorang Bapak, yang kedua mungkin dari seorang Bu. Tadi disampaikan poin pentingnya adalah bahwa ada hal yang bermakna yang didapat, yaitu kita melakukan kegiatan dengan mengawalnya dari sebuah kesepakatan yang perlu kita jalankan bersama-sama. Dan kesepakatan itu akan bermakna apabila kita semuanya sama-sama berpegang pada yang kita yakini dan kita percayai untuk kemudian kita lakukan. Tentunya itu bukan untuk menerima pujian, tapi kita tentunya sebagai wujud menghargai diri sendiri ya Bapak Ibu. Oke, tadi mungkin sekalian dan harapannya adalah untuk ke depan kita bisa melakukan semua ya. Nah, yang kedua saya beri kesempatan yang sudah raise hand Bu Isabella. Silahkan Bu. Ini mau memberikan apa kesimpulan refleksi ya Bu? Oh iya Bapak. Oke, silahkan Bu. Ini yang berkaitan dengan poin penting tadi dan harapannya ke depan.
Dari saya pribadi Bapak, di sini poin pentingnya tadi, di mana itu ada kolaborasi Bapak, karena kita ketahui di virtual ini, di pertemanan ini bukan hanya gurunya itu, bukan hanya dari tingkat SD sampai SMP Bapak. Jujur saya di sini, karena mungkin yang guru SD-nya hanya 2 orang, ada yang selain itu ada guru SMP. Di sini saya banyak belajar karena bisa berkolaborasi Bapak. Harapannya ke depan Bapak ini kerjasama yang baik dan saling membagi pengetahuan, itu saja Bapak. Karena saya dengar tadi banyak sekali yang dari SMP-nya itu, yang guru-guru dari SMP itu bagaimana mereka punya itu, bagaimana di sekolahnya itu. Dari sini saya bisa belajar Bapak. Itu tadi dari saya. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Bu Isabella. Iya, jadi 2 orang. Oke, nanti teman-teman yang lain saya bisa menyimak tulisannya di chat. Jadi bahwa kita dalam pertemuan ini ada hal penting yang ditangkap oleh Ibu Isabella, yaitu kolaborasi. Ya, kolaborasi. Tadi harapannya adalah supaya kolaborasi lagi, tapi ditambah dengan berbagi. Jadi saya kira ini harapan kita bersama bahwa tentu ini awal dari pertemuan kita, bukan berarti bahwa kita nanti setelah itu akan saling adu jotos dan kemudian kita pecah. Justru ini adalah sebuah pertemuan awal yang akan menguatkan tali persaudaraan kita. Saya dan teman-teman saya yang dari Rote pun saya masih terus berkomunikasi karena ini adalah ikatan keluarga besar. Karena melalui program ini ternyata kita tidak hanya punya keluarga di Timur, tidak hanya punya keluarga kemarin teman saya yang satu di Papua selama 1 semester, beliau dan teman-teman dari Papua, dan itulah kita punya keunikan dengan kita punya kehebatan masing-masing. Kita perlu terus jalin kolaborasi dan kemudian kita terus berbagi, karena dengan demikian kita bisa menguatkan tali persaudaraan dan kita kuatkan identitas bangsa sebagai sebuah bangsa yang besar dan bisa tetap bertahan sampai dengan anak cucu kita. Mereka tetap kuat sebagai sebuah bangsa. Demikian Bapak Ibu, jadi untuk pertemuan malam hari ini kita sudah sampai pada penghujung. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk aktivitas kita di alur Merdeka. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah berpartisipasi di alur yang pertama, mulai dari diri dan juga eksplorasi konsep kemarin. Belum semuanya saya memberikan umpan balik, saya masih sekedar menyimak untuk kemudian memahami pengetahuan dari Bapak Ibu terkait dengan modul 1.1 ini. Dan luar biasa setelah saya menyimak tulisan-tulisan dari Bapak Ibu, sangat luar biasa dalamnya. Ini ternyata Bapak Ibu adalah guru-guru hebat yang sudah punya pengalaman-pengalaman dan praktik-praktik baik yang sudah diterapkan. Sekarang hanya dielaborasikan dan kemudian dibagikan kepada teman-teman lain dalam komunitas ini. Jadi kiranya ini terus diimbaskan, dikuatkan untuk kemudian nanti diimbaskan lagi di teman-teman di satuan pendidikan atau di komunitas di luar sekolah. Jadi yang mau saya ingatkan adalah ada 2 orang teman yang masih ada kendala kemarin sehingga belum tuntas. Nanti itu bisa Ibu Maria Mauyaru dan kemudian Bapak Godehardus. Kemarin karena kesulitan akses LMS sehingga beliau belum tuntaskan itu. Saya kira besok pasti sudah bisa selesaikan. Nah, kalau untuk unggahan di LMS untuk video, nah ini ada teman 3 orang yang cara mengunggahnya yang belum mengizinkan untuk saya bisa mengaksesnya. Ibu Lydia mungkin bisa setting ulang berbaginya supaya ketika linknya dibagikan nanti bisa kami akses agar bisa disimak. Juga Pak Hieronymus dan Pak Elton. Ini mohon untuk ini. Jadi teman-teman ada 8 orang yang sudah mengunggah, 3 orangnya yang saya belum bisa
akses hasil unggahannya supaya bisa diperbaiki untuk saya bisa memberi umpan balik. Itu informasi untuk teman-teman, dan saya apresiasi untuk hasil karya Bapak Ibu, hebat-hebat semua. Ada yang menggunakan aplikasi Canva, ada yang seperti Ibu Isabella rekam langsung. Itu adalah hasil karya yang perlu kita apresiasi. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi teman-teman semua, kita tetap saling berkolaborasi, saling berbagi. Tentu yang lebih bisa membagikan kepada teman-teman yang lain, karena berbagi itu tidak akan pernah kekurangan Bapak Ibu, justru semakin kaya nanti. Jadi apalagi terkait dengan pengetahuan. Karena itu silahkan terus berkolaborasi. Tentu ke depan nanti Bapak Ibu akan ada dalam Lokakarya, justru di situ Bapak Ibu akan bertemu, mungkin tadinya ada di kecamatannya sendiri-sendiri, nanti di saat Lokakarya Bapak Ibu akan saling tatap muka dan kemudian perbincangannya akan semakin erat dan kemudian komunikasinya akan semakin lancar. Demikian Bapak Ibu, jadi saya kira pertemuan kita malam hari ini kita cukupkan. Kita akan lanjutkan di besok. Besok nanti kita akan tidak hanya diskusi dalam forum utama seperti ini. Kita akan berbagi di kelas-kelas kecil. Oh, sebelum tutup ada Ibu Maria, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bu. Baik Bapak, ini tadi saya dengar tadi Bapak menginformasikan ada 3 teman kita yang terkendala menautkan linknya itu ke Google Drive Bapak. Ini hanya solusi saja, karena saya mendengar dari beberapa teman yang sudah terdahulu mengikuti program CGP dan sekarang sudah GP, mereka mengatakan bahwa ada impact dari keterlambatan mengirimkan itu, sehingga mungkin dari forum ini kita bisa sama-sama berkolaborasi seperti tadi yang teman-teman guru sampaikan. Mungkin bisa yang terkendala jaringan mungkin bisa dikirim saja ke teman-teman yang bisa, kemudian kami coba membantunya untuk membukanya ke LMS dan menautkannya dalam bentuk Google Drive Bapak. Ini hanya sekedar usulan, mungkin bisa diterima oleh kita semua. Itu, Bapak. Ya. Saja Bapak. Terima kasih Bu Maria. Ini ajuan diri yang harus kita apresiasi. Teman-teman yang lain tidak usah merasa kecil hati. Jadi nanti sebelum meminta bantuan kami sebagai fasilitator, karena kami punya tanggung jawab adalah untuk kemudian memfasilitasi dan memastikan Bapak Ibu supaya bisa mengunggah semua tugas-tugas. Tapi ini saya justru harus sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman CGP yang lain yang justru mau menjadi relawan bagi kita untuk bisa memfasilitasi teman-teman dalam rangka mengunggah tugas-tugas yang dihariskan atau diwajibkan untuk Bapak Ibu unggah. Maka tidak boleh berkecil hati dan menganggap diri kecil ketika ada kendala-kendala dan kemudian belum bisa mengunggah. Justru kita berterima kasih, kita mau tetap kuatkan kolaborasi kita seperti ini. Terima kasih Bu Maria. Saya kira saya sepakat karena justru saya dimudahkan dalam tanggung jawab saya memfasilitasi teman-teman. Oke, jadi terima kasih atas kesediaan Ibu Maria untuk membantu saya bisa memfasilitasi teman-teman yang belum mengunggah. Mungkin ada kesulitan-kesulitan, boleh bisa mengontak saya untuk kita bisa buatkan pertemuan seperti ini secara pribadi untuk bisa mendapatkan tuntunan untuk bisa mengunggah itu. Tapi kalau ada teman-teman sejawat yang di samping yang bisa dengan mudah langsung menuntun seperti secara langsung di samping, saya kira itu bisa lebih mudah. Jadi saya tetap mendukung semua partisipasi dan kerjasama dari Bapak Ibu untuk kita bisa memperlancar aktivitas kita, karena harapan kita adalah bahwa sekarang kita terdaftar 10 orang, bulan November kita harus keluar 10 orang. Saya kira sepakat ya Bapak Ibu? Oke. Ya. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu. Kita sudah ada di ujung pertemuan, kita akan bersiap diri untuk kembali besok kita bertemu, dan di jam yang sama nanti kita akan kembali akses ruangan seperti ini untuk kita ada dalam forum diskusi. Ingat, kita masuk dari link yang saya bagikan di chat, nanti kembali masuk dari LMS dan enter supaya terbaca Bapak Ibu telah mengakses LMS ya Bapak Ibu. Ya.
Oke, masih ada raise hand dari Pak Hermanaka, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin sebelum berakhir, kami minta langkah-langkahnya untuk besok supaya mungkin kami bisa belajar setelah ini yang berkaitan dengan pertemuan besok, apa yang harus kita kami lakukan berkaitan dengan mempersiapkan berkaitan dengan diskusi besok. Mungkin itu, Pak. Halo? Oke, sudah kedengaran suara saya Pak Herman? Sudah, Pak. Oke, maaf tadi saya ada unmute. Ya, jadi nanti setelah ini saya akan bagikan petunjuknya di grup chat WA ya Bapak Ibu. Karena besok nanti kita ada dalam ruang kolaborasi sesi 1, kita akan ada dalam kelompok diskusi. Jadi nanti petunjuknya saya akan bagikan di grup chat. Sedangkan nanti untuk pembagian kelompoknya nanti besok kita di ruang meeting baru saya akan bagikan anggota kelompoknya. Kita berapa kelompok kita nanti akan mendapatkan petunjuknya di besok. Demikian Bapak Ibu. Oke, Pak Elton. Baik Bapak, mungkin terakhir nih, apakah nih pertemuan kita hari ini belum ada absensinya Pak? Itu nanti saya absen, ini daftar namanya saya sudah lihat semua di chat ini, jadi saya nanti tinggal tadi di tablet juga sudah ada nama-nama kawan-kawan, jadi nanti tinggal saya yang nanti akan mencentangnya di daftar hadir di LMS. Jadi teman-teman tidak perlu menandatangani absen secara langsung melalui Google Form dan lain-lain. Saya nanti yang akan mencentang kehadiran Bapak Ibu di LMS. Begitu Pak Elton? Terima kasih Bapak. Oke, Ibu. Halo Bapak. Silakan. Satu pertanyaan Bapak sebelum tutup. Ini kan kita Zoom-nya ini kan lewat link yang Bapak bagikan. Berarti ini tidak langsung dari LMS toh Bapak? Pertanyaan mungkin konfirmasi saja, apakah itu tidak berpengaruh di LMS atau mungkin ada yang perlu kami isi di LMS itu sebagai penanda bahwa kegiatan sudah berlangsung walaupun lewat link yang Bapak kirimkan. Terima kasih Bapak. Iya, itu yang tadi saya sampaikan Ibu Maria. Jadi nanti klik di LMS di masuk ruang virtual tadi, lalu enter supaya nanti kemudian terbaca hijau ya. Jadi nanti kalau dapat copy link yang tadi itu untuk nanti di enter. Jadi saat bisa akses LMS dan kemudian ketika di klik masuk dan kemudian tidak bisa akses, nanti tunggu sampai dengan kemudian Ibu bisa klik pada, coba saya bantu ini supaya nanti ketika masuk di Gmeet-nya nanti dia minta buat meeting baru atau seterusnya, klik di yang bagian kanan lalu enter link yang tadi, kemudian bisa akan terbaca untuk terkesan Ibu sudah masuk di sana supaya nanti di LMS-nya terbaca hijau bahwa Ibu sudah mengakses. Itu yang tadi saya ada informasikan supaya nanti Bapak Ibu, walaupun kita sudah lakukan pertemuan secara virtual ini, tapi karena tadi Bapak Ibu mengaksesnya melalui link yang saya berikan di chat. Jadi supaya terkesan Bapak Ibu nanti sudah bisa melewati tahapan itu, Bapak Ibu kembali di LMS nanti, kemudian Bapak Ibu klik masuk di ruang virtual. Dan apabila ruangnya tidak bisa dibuka, nanti Bapak Ibu klik tunggu sampai dengan yang putaran lingkaran di atas itu sudah selesai. Bapak Ibu klik di meetingnya, lalu klik di kotak bagian kanan. Bisa? Sudah bisa Ibu Maria? Masih proses Bapak, masih putar. Nanti dicoba supaya
bisa terkesan baca. Oke. Demikian Bapak Ibu, saya kira kita untuk komunikasi terkait hal teknis yang lain bisa nanti dikomunikasikan lewat chat WA kita. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah di ujung pertemuan dan tadi kalau kita mengawali pertemuan kita dengan berdoa, sebelum kita mengakhirinya, saya juga mohon kesediaan salah satu orang di antara kita mau memimpin kita dalam doa menutup pertemuan kita malam hari ini. Silakan secara sukarela siapa Bapak Ibu yang mau memimpin kita dalam doa menutup, silakan. Bapak Herman. Ya Pak, ya. Terima kasih Pak, Bapak Ibu, guru hebat. Marilah kita berdoa untuk kita mengakhiri kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Untuk itu izinkanlah saya memimpin doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu pada kesempatan ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membimbing kami sejak awal diskusi sampai berakhirnya diskusi pada malam hari ini. Ya Tuhan, tuntunlah kami selalu, jagalah kami selalu, agar kami senantiasa sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Ya Tuhan, semoga apa yang menjadi diskusi kami pada malam hari ini dapat berguna bagi diri kami maupun pada generasi-generasi yang kami didik, khususnya di sekolah kami masing-masing. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau menjalankan aktivitas kami masing-masing. Semoga kami senantiasa dalam naungan dan kasih-Mu. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Herman, dan dengan doa yang dinaikkan Bapak Herman kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Saya stop rekam Bapak Ibu, tapi sebelumnya kita foto bersama Bapak Ibu, mohon untuk nanti bisa mengaktifkan kameranya masing-masing, usahakan